Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama, sekalipun kita harus melangsungkannya secara online. Sekalipun mungkin di antara kita ada yang tidak nyaman dengan kondisi online ini, tapi kiranya kuasa Tuhan sendiri yang hadir bagi kita masing-masing untuk mempersiapkan kita dalam persekutuan pada sore hari ini. Untuk itu sebelum memulai, aku mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari tenangkan hati dan pikiran kita sejenak, tinggalkan segala kesibukan pekerjaan ataupun deadline yang sedang menghantui kita beberapa waktu ini. Mari kita siapkan waktu ini khusus untuk menikmati Tuhan. Aku undang kita semua untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang kami bisa nikmati pada waktu ini. Kami tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama melangsungkan persekutuan ini. Namun kami berdoa kiranya kuasa-Mu tidak membatasi ruang online ini untuk tetap hadir bagi kami. Hadirlah bagi kami pada waktu ini ya Tuhan, dan jamahlah masing-masing dari kami yang haus akan kasih-Mu. Sertai persekutuan pada sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, Daud adalah satu-satunya tokoh Alkitab yang disebut sebagai the man after God's own heart. Nah, kalimat itu sendiri hadir diberikan oleh Allah sendiri kepada Daud di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Nah, kenapa Daud bisa punya julukan spesial ini? Nah, ternyata kuncinya adalah karena Daud itu punya relasi yang sangat dekat, yang sangat intim dan sangat otentik dengan Allahnya, dengan Tuhan kita. Nah, seperti apa yang ia katakan sendiri, kita bisa lihat di dalam puisi indahnya yang ia tunjukkan kepada Allah. Dalam Mazmur 55 ayat 17-18, Daud mengatakan, "Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku." Puisi ini menggambarkan bagaimana relasi yang dekat antara Daud dan Allah. Daud yang selalu mencari Allah, baik itu pagi, petang maupun siang. Daud yang tahu kemana ia harus mencari Allah, kemana ia harus pergi untuk berelasi, mencari, berkomunikasi dengan Allahnya. Nah, seperti kisah dari Daud ini, seperti itu jugalah yang kita inginkan, yaitu untuk memiliki hati yang ingin terus mencari Allah, berelasi dengannya, dan berkomunikasi dengannya. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah. Mazmur 27 ayat 7-8, 1, 2, 3. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Untuk mempersiapkan kita masuk dalam persekutuan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian yang menyatakan keinginan kita untuk terus mencari Tuhan dan untuk terus menikmati keindahan Tuhan di dalam relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita angkat lagu ini dari bait ini. Ku cari wajah-Mu dan temukan kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Sekali lagi, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Rekan-rekan, hari ini kita akan membahas topik mengenai doa. Nah, kira-kira pembahasannya akan membahas seputar pertanyaan, yaitu untuk apa kita berdoa? Kira-kira ngomong apa aja sih kalau kita lagi ada dalam doa? Dan kira-kira bagaimana kita bisa berdoa dengan benar? Nah, kumpulan pertanyaan ini harus bisa dijawab dari yang pertama dan yang paling utama, yaitu pertanyaan mengenai untuk apa kita berdoa. Nah, kadang-kadang pertanyaan ini bisa mencederai keimanan kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir ulang, pertanyaan ini ada benernya juga gitu. Untuk apa sih kita berdoa? Fungsinya apa sih? Nah, kalau kita mau bandingin misalnya sama manusia hebat abad 21 gitu. Misalnya kita bandingin dengan Elon Musk, manusia viral abad 21 ya. Nah, apakah dia berdoa? Untuk menjadi hebat itu apakah dia berdoa? Nah, salah satu situs berita selebriti luar negeri mengatakan kalau saat ini Elon Musk itu
adalah seorang ateis atau agnostik. Jadi Elon Musk sama sekali tidak berdoa. Nah jadi kalau kita mau jadi orang hebat, perlukah kita berdoa? Elon Musk saja tidak berdoa. Nah pertanyaan ini jadi sulit untuk dijawab. Kira-kira gimana jawabnya? Nah lebih lengkapnya akan dibahas di dalam khotbah atau firman yang akan disampaikan. Nah tapi aku punya cara lain untuk bisa menjawab secara singkat. Nah bagaimana kalau aku bilang kalau Tuhan yang melampaui segala ciptaan, Tuhan sendiri ketika ia datang turun ke dalam dunia dan menjadi manusia, ia pun berdoa. Tuhan Yesus ketika datang dan menjadi manusia, ia pun berdoa kepada Bapanya. Dan Taman Getsemani menjadi saksi di mana Tuhan sendiri berdoa hingga merintihkan air mata darah. Ia berdoa kepada Bapanya. Nah, jadi kalau kita sekarang sebagai orang Kristen, kita memiliki orientasi untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka yang harus kita teladani adalah Tuhan itu sendiri, yang melampaui segala manusia, segala ciptaan yang hebat yang kita bisa lihat di bumi ini. Oleh sebab itu, seperti Tuhan sendiri memiliki relasi dekat dengan Bapanya, ia berdoa dengan Bapanya. Seperti itu jugalah yang kita ingin teladani dari Tuhan Yesus. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan memiliki relasi antara kita dengan Tuhan itu. Mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua